Inilah suasana desa Banjarjo. Kemunculan sang surya menandai awal dimulainya aktivitas sehari-hari masyarakat desa ini. Desa Banjarjo merupakan salah satu desa terpencil di wilayah Kabupaten Grobogan, masuk wilayah Kecamatan Gabus, yang berjarak sekitar 50 km arah tenggara dari pusat kota Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Memang tidak ada yang istimewa jika sekilas kita melihat desa Banjarjo. Kondisinya relatif sama dengan desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Grobogan. Pemirsa, di balik ketenangan dan keheningannya, ternyata di desa Banjarjo ini tersimpan peradaban kehidupan makhluk hidup di muka bumi yang tiada ternilai harganya. Beragam fosil binatang berusia jutaan tahun hingga ratusan ribu tahun tanpa sengaja ditemukan oleh warga setempat saat mengolah sawah atau menggali sumur. Selain itu, warga juga menemukan aksesoris zaman kerajaan serta sisa-sisa peninggalan bangunan kerajaan berupa genting dan batu bata. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba PPSMP Sangiran pada pertengahan bulan April lalu menurunkan tim untuk melakukan penelitian di desa Banjarjo ini. Mereka melakukan buka tanah atau ekskavasi dengan menggali tanah kotak lubang uji di salah satu bukit dusun Nganggil. Sekilas perbukitan ini terlihat tidak beda dengan perbukitan yang ada di sekitarnya, yang banyak ditanami pohon jati. Selama penelitian yang dilakukan sekitar 2 minggu, tim PPSMP Sangiran dalam kotak lubang uji tersebut didapatkan 114 jenis temuan yang terdiri dari batu dan fosil fragmen tulang, gigi, serta cangkang binatang. Di antaranya fragmen tulang mamalia, gigi ikan hiu, cangkang kerang, dan cangkang moluska. Tim PPSMP Sangiran juga melakukan kajian terhadap struktur dan usia tanah. Dengan diketahuinya usia struktur tanah, maka dapat diperkirakan usia dari fosil-fosil binatang yang ditemukan pada lapisan tanah tersebut. Jadi kronologi situs Banjarjo itu ketika tanggal 14 September 2015 saya ditelepon oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk hadir di ruang gubernur karena ada salah seorang warga Banjarjo itu membawa tengkorak fosil kerbau di gubernur, sehingga saya diminta untuk melakukan apakah itu fosil atau tidak. Dan pada waktu ke gubernur saya sampaikan bahwa ini fosil, dan gubernur pada saat itu untuk
BPSMP Sangiran untuk melakukan suatu kajian dan penelitian di Banjarjo. Nah, kemudian pada tanggal 17 September 2015, tim BPSMP Sangiran melakukan peninjauan ke lokasi tersebut dan beberapa koordinasi juga kita telah lakukan, terutama di bulan Oktober kita melakukan koordinasi dengan Dinas Parupora Kabupaten Grobogan dalam rangka untuk penyelamatan fosil dan pemberian imbalan pada para penemu fosil. Setelah itu kita melakukan sosialisasi pada masyarakat dan perangkat desa. Kemudian pada Maret 2016 kemarin kita melakukan penelitian, ekskavasi dan survei di Desa Banjarjo. Dari hasil penelitian terhadap fosil-fosil binatang laut yang ditemukan, disimpulkan binatang tersebut hidup pada masa sekitar 2 juta tahun lalu, dan masa itu disebut masa Pleocenatas. Pada masa itu, kawasan Banjarjo dan sekitarnya masih berupa laut dangkal. Akibat pengaruh aktivitas tektonik, terjadi penurunan permukaan laut, sehingga menjadi rawa-rawa dengan bukti ditemukannya fosil binatang rawa, diantaranya geraham buaya dan tengkorak kudanil. Masa yang disebut Pleistosen bawah tersebut terjadi pada sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Sementara itu, hasil penelitian terhadap fosil binatang darat diantaranya gading gajah, tanduk kerbau, dan tanduk banteng yang ditemukan pada lapisan Kapu, disimpulkan binatang tersebut hidup pada masa sekitar 800.000 tahun yang lalu. Fosil-fosil binatang yang ditemukan di Desa Banjarjo ini setelah diteliti oleh tim dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba, diberi label berisi data jenis fosil, jenis binatang, dan tempat, serta penemu fosil. Untuk menunjukkan bentuk utuh salah satu fosil berupa gading gajah, tim peneliti dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba BPSMP Sangiran Sragen membawanya ke laboratorium untuk dilakukan proses rekonstruksi dengan menyatukan potongan-potongan fosil gading gajah tersebut. Proses rekonstruksi harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar fosil gading tidak rusak atau patah. Setelah melalui proses rekonstruksi, gading gajah ini terlihat seolah utuh dengan panjang sekitar 3 meter dengan lingkar sekitar 40 cm. Proses rekonstruksi juga dilakukan terhadap salah satu fosil tanduk kerbau lengkap dengan tengkorak kepalanya yang kini terlihat sangat eksotik. Penelitian terhadap peninggalan sejarah di Desa Banjarjo pada tahun 2015 lalu juga pernah dilakukan oleh tim Balai Arkeologi Yogyakarta dan tim dari Pusat Studi Javanologi Universitas 11 Maret Surakarta. Susunan batu membentuk pondasi memanjang yang ditemukan oleh petani saat membuat sumur, diindikasi sebagai mata angin. Susunan batu membentuk mata angin biasanya dijadikan acuan untuk menentukan bangunan tersebut dibangun pada zaman kerajaan apa dan tahun masa berkuasanya. Meski lokasi peninggalan berada pada dusun bernama Medang dan warga sekitar meyakini merupakan kerajaan Medang Kamulan,
Tetapi Balai Arkeolog Yogyakarta tidak berani menyimpulkan dari kerajaan mana peninggalan benda-benda temuan tersebut. Balai Arkeologi Yogyakarta hanya mengidentifikasi sebagai salah satu kerajaan tua di Tanah Jawa dan menetapkannya sebagai situs Medang. Pemirsa, dua pohon di belakang saya ini dipercaya adalah pintu gerbang dari Keraton Medang Kamulan. Dan dua pohon ini menurut penduduk di sini tidak pernah tumbuh besar, hanya segini saja tingginya. Dan di belakang saya adalah komunitas pecinta fosil yang juga peduli terhadap cagar budaya. Mengingat pentingnya peninggalan-peninggalan yang ada di desanya, terutama fosil binatang purba, sebagian masyarakat desa Banjarejo tergerak hatinya untuk mengamankan dan melestarikannya. Mereka membentuk suatu komunitas yang diberi nama Komunitas Peduli Fosil Banjarejo. Secara berkala, komunitas ini menyisir perbukitan yang dimungkinkan menyimpan banyak fosil serta tempat-tempat peninggalan sejarah. Mereka juga secara aktif memberi penyuluhan kepada masyarakat, terutama penemu fosil atau benda bersejarah lainnya agar tidak dijual kepada masyarakat luar desa Banjarejo. Ya betul, ini fosil ini. Permisi Bapak. Oh ya Mbak. Loh, Bapak-bapak ini komunitas peduli fosil Banjarejo itu ya? Betul, betul. Wah, kebetulan banget. Ya. Saya Yovita. Saya Budi Mbak. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Bisa Mbak, bisa. Mari sambil sandaran di sini biar lebih enak ngobrolnya Mbak. Oke. Gini Pak, kebetulan banget. Ya. Saya lagi jalan-jalan di sini dan katanya di sekitar sini itu sering ditemukan fosil ya? Ya betul Mbak, emang di Banjarejo ini potensi fosilnya sangat besar Mbak. Oh Sangat gitu. banyak, iya. Oh ya, hebat banget ya. Iya Mbak. Kemudian upaya dari komunitas ini terhadap fosil-fosil yang sudah ditemukan apa Pak? Oh ya, kami berserta semua anggota komunitas berupaya untuk bisa melestarikan fosil yang ada di Banjarejo Mbak. Oh gitu. Iya. Salah satu bentuk upayanya apa Pak? Kami berupaya bisa memberi sosialisasi ke masyarakat supaya bisa mengumpulkan fosil-fosil yang ada di Banjarejo. Lalu bagaimana hasil sosialisasi ke masyarakat Pak? Oh ya, banyak masyarakat itu yang bisa menerima dan ada juga yang tidak menerima. Dari kami sendiri tidak mau kejadian yang tempo lalu itu terjadi lagi, yaitu ada jual beli fosil. Kami berupaya menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa sadar, bisa mengetahui kalau fosil itu nilai sejarahnya sangat tinggi. Oh gitu, wah bagus banget ya. Ya sudah Bapak, saya lanjut jalan-jalan dulu. Terima kasih atas waktunya. Iya Mbak, sama-sama. Mari Pak. Iya Mbak, silahkan. Kiprah komunitas peduli fosil ini pada akhirnya membuahkan hasil, sehingga relatif tidak ada benda temuan bernilai sejarah maupun kepurbakalaan yang dijual keluar. Jika warga menemukan fosil atau benda bersejarah, mereka segera menyerahkannya kepada komunitas peduli fosil atau langsung kepada kepala desa, dan kepala desa Banjarejo Ahmad Taufik memberikan imbalan sepantasnya. Kini, fosil-fosil temuan di kawasan desa Banjarejo tersimpan di rumah kepala desa Banjarejo. Bahkan, kepala desa Banjarejo dengan ikhlas mengubah rumah tinggalnya menjadi rumah fosil dilengkapi etalase untuk display benda-benda temuan.
Sehingga ketika kita memasuki rumah kepala desa ini, kita serasa berada di salah satu museum kepurbakalaan. Ratusan fosil binatang purba tertata rapi di rumah ini. Mulai fosil dari binatang berusia sekitar 300.000 tahun lalu hingga fosil binatang yang hidup sekitar 2 juta tahun lalu. Di tempat ini kita bisa melihat tanduk kerbau yang terbentang dengan panjang sekitar 3 meter, lengkap dengan tengkorak kepalanya, serta gading gajah dengan panjang sekitar 3 meter. Bahkan gigi fosil rahang ikan hiu yang diperkirakan hidup sekitar 2 juta tahun lalu dapat kita jumpai di sini. Permisi Pak Taufik. Ya Mbak Yafi, silakan duduk Mbak. Oke, terima kasih. Bapak lagi sibuk apa nih? Lagi baca-baca buku arkeologi Mbak, Purbakala. Oh, wah pas banget nih. Boleh dong saya dan pemirsa di rumah diceritain bagaimana Bapak bisa tertarik untuk menyimpan fosil-fosil ini di rumah Bapak dan menjadikan rumah Bapak sendiri menjadi rumah fosil Banjarrejo. Diawali dari penemuan kepala kerbau purba Mbak, sepanjang 170 cm dan kemudian diikuti dengan benda-benda purbakala yang lain. Itu ada sekitar 520 jenis fragmen fosil. Dan karena belum ada tempat yang layak, dengan terpaksa kami menyimpan di rumah kami sebagai tempat edukasi untuk siswa dan kemudian masyarakat tentang informasi purbakala. Oh, jadi banyak juga ya yang berkunjung ke sini untuk belajar tentang fosil-fosil ini ya Pak ya? Iya, karena ternyata fosil itu menyimpan banyak pengetahuan tentang ekologi, terus kehidupan masa lampau sebelum kehidupan manusia. Oh gitu. Nah, kalau misalkan dari tadi saya lihat di sini kan udah banyak sekali fosil yang ada di rumah Bapak. Iya. Kemudian ke depannya mau dikemanakan Pak? Harapan kami ke depan ada tempat yang layak untuk benda-benda prasejarah ini. Karena benda prasejarah ini juga sangat bernilai di dunia. Karena situs yang paling langka juga situs Purbakala. Kami minta tempat yang layak seperti museum di Desa Banjarrejo. Oh begitu, jadi memang harapannya meminta kepada pemerintah kabupaten untuk membangun museum khusus untuk Banjarrejo sendiri. Iya, biar untuk edukasi siswa dan masyarakat. Oke, baik, terima kasih ya Pak. Saya boleh lanjut lihat-lihat lagi? Monggo silakan Mbak. Mari. Kiprah Kepala Desa Banjarrejo Ahmad Taufik ini patut kita acungi jempol karena tidak hanya puas dengan kondisinya saat ini. Berbagai upaya dilakukan, diantaranya mengikuti kegiatan pameran agar wilayah dan kekayaan peninggalan yang ada di desanya semakin dikenal masyarakat luas. Pemirsa, sampai di sini perjalanan saya menelusuri jejak-jejak peninggalan yang ada di Desa Banjarrejo. Jangan lupa tetap jaga dan lestarikan alam dan kekayaan budaya Indonesia.